Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam program Diari Halim, Discover your Islam with Halim Quran. Nah, kali ini ada sesuatu yang berbeda, yaitu qadarullah MC pertama kita tidak bisa hadir karena ada uzur yang sangat mendadak gitu. Jadi alhamdulillah digantikan oleh saya. Insyaallah tidak akan merubah kekhusyuan kita dan tidak akan mengurangi manfaat-manfaat yang nanti akan kita dapatkan dalam program kali ini. Alhamdulillah kali ini kita ditemani kembali oleh Ustadz Imam Syuhada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah bikhair ya. Terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Ustadz. Kak Yusuf sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah Ya. Baik, sahabat Halim, kali ini episodenya mungkin yang akan kita angkat adalah episode yang sedikit lebih menggugah hati kita gitu untuk senantiasa bertafakur kepada Allah. Untuk yang pertama ini, insya Allah episode yang akan kita bahas yaitu tentang bencana Ustadz. Ketika bencana tiba, kemana kita akan berlari gitu Ustadz. Iya. Nah, Ustadz, kan sekarang ini lagi marak-maraknya ya bencana ya. Betul. Betul, kemarin kan di Cianjur juga ada, lalu kemudian kemarin baru-baru ini di Garut juga ada gempa. Betul. Lalu kemudian kemarin yang terbaru itu Semeru ya? Erupsi. Erupsi di gunung gitu kan. Nah itu gimana sih Ustadz? Kadang kan ada banyak sekali masyarakat awam di antara kita itu yang menganggap bahwa bencana ini memang benar-benar pure gitu, kehendak alam gitu Ustaz. Tanpa mengesampingkan tanpa mengungkit gitu sedikit-sedikit bahwa ternyata bencana ini kan ada sangkut pautnya dengan apa yang kita lakukan sehari-hari misalkan Ustaz terkait peribadahan dan sebagainya gitu. Itu gimana Ustaz, pendapat Ustaz sendiri terkait ini semua? Ya, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman Diari Halim, tentunya kita sebagai umat Islam harus mengembalikan segala permasalahan kepada agama kita, kepada sumber agama kita yaitu Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyah. Berkaitan dengan bencana alam, ini pun sudah ada keterangannya di dalam wahyu ilahi, di mana sebenarnya kita tidak bisa mengkambing hitamkan alam semesta gitu. Iya. Yang kalaupun mau menyalahkan alam, sebetulnya tetap salah kita juga. Betul. Karena kita sudah banyak merusak, kita tidak menjaga, kita tidak berbuat baik di alam semesta, mungkin alam juga marah. Betul. Ya, gitu. Tapi hakikatnya musibah dan bencana yang terjadi di tengah-tengah manusia itu kembali kepada perilaku manusia itu sendiri. Di dalam wahyu ilahi telah dijelaskan, di banyak ayat, di banyak hadis dijelaskan bahwa apa yang kita lakukan, maka kurang lebih hasilnya tidak jauh dari itu. Ada istilah apa dalam bahasa kita? Karma ya Ustaz? Bukan karma. Jadi ada istilah apa yang kita tanam, itu yang kita panen, yang kita tuai kan gitu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Betul. Kita menanam apa? Kurang lebih itu yang kita panen, kan seperti itu. Betul. Jadi kebaikan dibalas dengan berkah dan keburukan dibalas dengan hukuman atau azab. Memang seperti itu konsep kehidupan di dunia ini. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman harus meyakini bahwa bencana itu ada, musibah itu datang, keburukan-keburukan itu melanda tidak jauh dari ulah tangan kita. Mungkin tangan kita yang iseng ya, yang usil langsung merusak alam semesta. Kita lihat kan hutan sudah mulai banyak yang gundul, gunung-gunung juga sudah habis pohonnya kan gitu. Betul. Bahkan sungai juga sudah tercemar, sudah rusak, drainase air, selokan sudah entah di mana kan gitu. Dan juga bisa jadi ulah tangan kita ini berbentuk dosa dan maksiat. Kita tidak taat kepada Allah sang pemilik alam semesta. Kita tidak taat kepada agama yang Allah ridhoi, tidak mengikuti aturan agama Allah dan Rasulnya. Di banyak ayat Allah menyebutkan bahwa musibah itu datang, bencana itu datang, faktor terbesarnya atau sebab terbesarnya adalah
dosa dan maksiat manusia. Pelanggaran syariat yang dilakukan oleh manusia. Betul. Di antaranya Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat ke-41. Kata Allah Azza wa Jalla, "A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Nampak dan muncul kerusakan di daratan, di lautan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas. Dikarenakan ulah tangan manusia. Manusia yang banyak salah, yang banyak dosa. Makanya hukuman datang, musibah datang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un. Di sini Allah hendak menginginkan kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya merasakan sebagian hasil dari perbuatan tangan mereka, ulah tangan mereka, dosa mereka, hanya sebagian. Dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan alam semesta. Dalam keadaan diri kita banyak salah dan dosa. Kita ini banyak melanggar syariat. Mulai dari tidak menjalankan kewajiban, lupa dengan tugas sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah, mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, termasuk mungkin menganiaya diri sendiri. Banyak ya dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka tadi Ar-Rum ayat 41 menjelaskan muncul kerusakan, muncul bencana di lautan ataupun di daratan karena ulah tangan manusia. Dan itu hanya hasil sebagian, hasil sebagian dari yang kita perbuat. Artinya Allah masih banyak memberikan rahmatnya kepada kita. Belum semua dosa kita itu dibalas dengan hukuman. Baru sebagian yang dibalas dengan hukuman. Artinya Allah masih lebih menyayangi kita. Ya. Rahmat Allah masih lebih luas. Dan hikmahnya tadi di akhir Ar-Rum ayat 41, la'allahum yarji'un. Agar manusia itu kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah. Apa itu? Beribadah kepada Allah. Maka kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali ke jalan yang Allah ridhoi, yaitu Islam, kembali kepada sumber keselamatan hidup, Al-Quran dan Sunnah Nabi, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surah Ad-Dariyat ayat ke-50 disebutkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, fafirru ilallah, maka larilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bencana melanda, ingat faktor terbesarnya sebab bencana itu datang adalah karena dosa dan kesalahan kita. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Pertama kali kita salahkan diri sendiri. Jadi sebelum Kang Yusuf, saya dulu. Saya yang lebih banyak dosa. Harus kita sadari ini. Dan tadi hikmahnya adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik, Kang Yusuf, barakallahu fikum, teman-teman di Hari Halim, Allah berfirman di surah Asy-Syura ayat ke-30. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Lanjutan ayatnya, "Wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian itu melainkan karena sebab tangan-tangan kalian, karena sebab ulah tangan kalian, dosa kesalahan kalian. Tapi lanjutan ayatnya, "Wa ya'fu an katsir." Dan Allah masih lebih banyak memaafkan, masih lebih banyak mengampuni kesalahan-kesalahan. Artinya kalau satu dosa manusia, satu dosa saya, satu dosa kita harus dibalas dengan hukuman atau azab atau bencana, ini manusia sudah habis. Alam semesta sudah sirna. Karena saking banyaknya dosa dan kesalahan kita umat manusia. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak memaafkan, lebih banyak mengampuni. Artinya Allah sangat penyayang dan pengasih kepada kita sebagai hamba-hambanya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat dan karunia dari Allah sangat luas. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak benar kalau kita mengkambing hitamkan alam semesta dengan bahasa alam sudah tua, alam sudah lama, ya sudah sepuh dan seterusnya.
tidak benar kita mengkambing hitamkan alam semesta, namun seharusnya kita sadar diri bahwa musibah itu ada, bencana itu datang tidak lepas dari tangan kita dan kesalahan serta dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Oh, baik, alhamdulillah. Jadi memang betul ya Ustadz ya, kadang kan setiap manusia itu selalu mengkambing hitamkan alam itu sebagai penyebab gitu kan, penyebabnya. Bahkan kita sendiri gitu ya, gak pernah sadar gitu. Kadang kan suka ngebuang sampah sembarangan juga gitu kan, yang kita nggak sadar itu mungkin jadi pelajaran juga untuk kita gitu kan. Kadang misalkan kita membakar sesuatu yang misalnya menjadikan polusi gitu kan, itu juga harus kita cermati lagi gitu setiap apa yang kita lakukan. Betul. Makanya dalam Islam, Yusuf, kita ini dilarang untuk mendolimi pihak lain. Oh, betul. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dhirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Masuk tadi masalah buang sampah, nggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian juga menebang pohon, tidak boleh sembarangan. Bahkan Islam ini menganjurkan kita untuk menanam pohon, bukan menebang pohon. Bahkan siapa yang dia menanam pohon sampai dia mati, pohon itu masih ada dan terus-menerus dimanfaatkan oleh orang banyak, itu pahala mengalir untuk dia. Jariyah ya Ustaz. Jariyah. Jadi kita kembali kepada pola hidup yang sehat. Iman disehatkan, agama disehatkan, pola hidup dengan lingkungan juga harus disehatkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, terkait dengan bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini, banyak yang beranggapan ini adalah siksaan dari Allah, dan banyak juga yang beranggapan ini adalah musibah sebagai cobaan. Itu perbedaannya seperti apa sih Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Setiap musibah atau bencana yang datang, memang ini berbeda-beda perannya ya. Iya. Artinya tidak menjadi hukuman untuk semua manusia, tidak juga menjadi ujian untuk semua manusia. Ketika musibah datang itu, untuk sebagian manusia itu menjadi ujian. Ya. Dan ketika musibah datang, bisa juga itu menjadi hukuman. Bagi siapa musibah menjadi ujian? Tentunya bagi hamba-hamba yang saleh. Hamba-hamba yang beriman, bertakwa, yang baik, yang terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang lahir batinnya soleh gitu ya, baik. Ketika dia mendapati musibah, insya Allah itu adalah ujian hidup bagi dia. Dia diuji apakah dia bersabar atau tidak. Apakah dia tetap istiqomah di jalan Allah, beribadah kepada Allah atau tidak. Apakah dia tetap tegar dan istiqomah menjadi orang yang baik atau tidak. Adapun bagi sebagian orang, musibah bisa menjadi hukuman. Ya, ini bagi orang-orang yang memang hidupnya banyak melanggar syariat. Dia lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa mati bahkan. Dia lupa surga, lupa neraka, lupa akhirat. Dia tertipu dengan dunia sehingga dia melakukan banyak dosa dan kesalahan. Bahkan tidak hanya dosa-dosa kecil ya, dosa besar pun dia lakukan. Bahkan mungkin sampai taraf kekufuran dan kesyirikan. Na'udzubillah. Jadi musibah itu bisa menjadi ujian, atau bencana bisa menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, yang saleh, yang baik, yang ahli ibadah, dan bisa menjadi hukuman bagi mereka para pendosa. Walaupun secara mayoritas ya pasti semua ada salah dan dosa. Ya. Artinya kita semua harus sadar bahwa minimal musibah atau bencana yang hadir itu merupakan teguran. Bagi yang banyak dosa itu teguran, bagi yang baik, yang soleh-soleh juga itu teguran. Ya. Yang pasti kita harus sadar bahwa kita ini ditegur. Ya. Kita ini ditegur dan kita harus segera memperbaiki segala sesuatunya. Barakallahu fiikum. Nah, Ustadz, yang barusan Ustadz bilang terkait mengingat kematian ya Ustadz ya. Karena kan memang dari bencana ini banyak juga yang meninggal. Kadang saya sendiri suka seperti ini Ustadz. Ketika hari ini nih kita mengingat kematian, toh besoknya malah melakukan lagi dosa. Itu gimana sih Ustadz cara kita supaya istiqomah dalam mengingat kematian, supaya kita tetap terus kembali kepada Allah gitu? Ya, tentunya kita butuh keimanan ya. Betul. Untuk bisa terus mengingat mati dengan baik dan benar. Yang pasti ketika Nabi ditanya siapa mukmin yang paling cerdas dan pintar, Nabi menjawab aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mukmin yang paling pintar, mukmin yang paling cerdas adalah yang banyak mengingat mati
dan yang paling bagus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Jadi kita harus berpikir panjang ke depan ya, harus berpandangan jauh ke depan bahwa kita di dunia ini sebentar. Akhirat yang menunggu kita. Betul. Akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya selama-lamanya. Maka seharusnya kita ingat mati dan ingat mati. Bagaimana agar ingat mati itu bermanfaat untuk kita? Hidupkan hati. Karena orang yang hatinya mati, dia jangankan ingat mati, ada mayat, ada jenazah di hadapannya, itu mungkin tidak bermakna sama sekali, tidak ada pelajaran sama sekali, karena hatinya mati. Maka sebelum kita menghidupkan fisik kita, suasana ya di lingkungan, hidupkan hati terlebih dahulu. Orang yang hatinya hidup, qalbun salim, hatinya selamat, hatinya bersih, dia ingat mati, pasti dia akan semakin memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Barakallahu fikum. Dan kita tidak bisa jauh-jauh dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Betul. Nah, berarti salah satu kiat-kiat kita untuk menghidupkan hati itu salah satunya mungkin memperdekatkan diri kepada Al-Quran ya saja. Betul. Al-Quran jangan sampai lepas. Betul. Ya. Begitupun sunnah Nabi jangan sampai kita terlambat untuk mempelajarinya ya, dan seterusnya. Ya. Baik Ustadz, terkait yang ini Ustadz, terkait bencana ini memang ada juga beberapa pertanyaan. Gimana sih Ustadz apabila ada orang yang meninggal ketika bencana, apakah itu termasuk syahid atau enggak gitu? Yeah. Kadang kan ada juga yang qadarullah mungkin dia sedang bukan berarti sedang maksiat, tapi dia banyak dosa, lalu kemudian Allah takdirkan dia meninggal ketika bencana, itu apakah termasuk syahid atau enggak Ustadz? Ya, barakallahu fiikum. Para ulama menjelaskan jenis mati syahid itu bermacam-macam. Ada yang mati syahid dunia akhirat, ada yang syahidnya hanya di akhirat, hanya yang syahidnya hanya di dunia, ada yang tidak syahid dunia akhirat gitu. Terkait dengan orang yang meninggal dunia karena bencana, di sini pun beragam ya jenis manusianya. Yang pasti dalam beberapa riwayat hadis Nabi pernah menjelaskan ada orang-orang yang berhak mendapatkan pahala mati syahid walaupun dia meninggal dunianya bukan di medan jihad fisabilillah. Di antaranya apa? Di antaranya orang yang tenggelam, mati tertimpa benda yang besar ya, semacam longsoran atau mungkin reruntuhan gedung, rumah, termasuk juga tabrakan, termasuk orang yang melahirkan, termasuk orang yang dia sakit di perutnya dan seterusnya. Ada beberapa jenis orang yang dia meninggal dunia dengan ujian yang berat dan dia berhak mendapatkan pahala syahid. Nah, kalau ditanyakan apakah korban bencana alam ini layak digolongkan ke dalam kategori orang-orang yang mati syahid, kita berharap ya. Kita tidak bisa memastikan mereka syahid ya, tetapi kita berharap kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang beriman yang menjadi korban bencana ini digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang matinya berhak mendapatkan pahala mati syahid. Kita berharap seperti itu. Apalagi ada tanda-tanda yang jelas di mana yang menjadi korban bencana, misalkan kita tahu dia orang soleh, dia orang baik, dia beriman, dia rajin beribadah kepada Allah, bahkan mungkin dia ahli Quran, dia ahli masjid, dan qadarullah meninggal dunianya tertimpa reruntuhan atau tanah longsor atau tenggelam dan seterusnya. Kita memastikan sih tidak bisa ya, tetapi kita sangat berharap beliau ini atau mereka ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid, insyaallah ta'ala. Insyaallah ya. Ya, kita juga semuanya yang masih hidup juga pasti berharap untuk mati syahid ya Ustaz. Ya, seperti itu. Karena pahalanya luar biasa. Amin, amin. Nah, Ustaz menyentil sedikit sih barusan yang Ustaz bilang ada kategori mati syahid, mati syahidnya syahid dunia sama akhirat, itu perbedaannya seperti apa Ustaz? Ya. Jadi mati syahid di dunia itu kan orang yang matinya terbunuh ketika berperang melawan musuh-musuh Islam di medan perang, di medan jihad fisabilillah dengan senjata. Kalau dia terbunuh di medan perang jihad fisabilillah, maka dia dihukumi orang yang mati syahid. Orang yang dihukumi mati syahid secara duniawi itu kan pengurusan jenazahnya ada perbedaan ya. Di mana dia tidak dimandikan ya. Dia pun tidak dikafani, tetapi dikuburkan dengan baju di mana dia terbunuh, kan seperti itu. Dia hanya disolati. Dia hanya disolati ya.
Dan itu bentuk pemuliaan dan juga penghormatan untuk mereka-mereka yang mati syahid di medan peperangan. Dan kalau dia ikhlas sampai terbunuh di medan jihad, maka nanti di akhirat juga berhak menjadi orang yang syahid. Jadi ini namanya syahid dunia dan akhirat gitu. Ada orang yang syahidnya hanya di dunia, di akhirat tidak. Yani orang yang mati terbunuh di medan jihad, dia secara fisik dihukumi orang-orang yang syahid. Tapi karena tidak ikhlas jihadnya, dia ria, dia ingin mengejar dunia, ya, penilaian dan pujian orang misalkan, maka di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syahid. Bahkan dia terancam dengan azab neraka. Ada juga orang yang di dunia tidak syahid tetapi di akhirat mendapatkan pahala syahid. Jadi syahid akhirat, tidak syahid dunia. Contohnya tadi, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati karena tertimpa benda berat atau keras, ya. Termasuk orang yang mati karena menahan sakit di perut. Ini orang-orang yang berpahala syahid insyaallah di akhirat, tetapi ketika di dunia jenazahnya tetap dihukumi dan diurus seperti jenazah biasanya, yakni dimandikan, dikafani dan disolati seperti itu. Barakallahu fikum. Tentunya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita digolongkan orang-orang yang hidupnya mulia dan mati syahid, baik syahid dunia akhirat ataupun minimal syahid di akhirat, ya. Allahumma amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, kita juga berdoa buat saudara-saudara kita, teman-teman kita mungkin yang terkena musibah yang meninggal, mudah-mudahan Allah berikan pahala syahid untuk mereka gitu kan. Ya mudah-mudahan Allah terima setiap amal-amal perbuatan mereka dan mengampuni setiap dosa-dosa mereka. Amin. 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 Baik, Ustadz, kesimpulannya mungkin ya, jadi memang ketika apapun bencana yang menimpa kita, baiknya kita segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Itu sebagai bentuk teguran untuk kita ya Ustaz ya. Betul. Mungkin barangkali kita selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang melanggar syariat Allah. Betul. Mungkin itu sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah untuk kita ya, betul ya. Betul. Masya Allah. Baik. Ustaz, terima kasih untuk waktunya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap apa yang kita ucapkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, sahabat Halim, terima kasih yang telah menyaksikan Diari Halim episode kali ini. Insya Allah akan ada episode-episode berikutnya di jam tayang yang berikutnya juga, yang mudah-mudahan selalu memberikan manfaat dan memberikan informasi-informasi yang menarik buat semuanya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim, Discover Your Islam with Halim Quran.